Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, tidak jarang kami mengalami kesulitan penderitaan. Tidak jarang kami menghadapi masalah. Tetapi seringkali masalah itu justru memunculkan sesuatu kreativitas, suatu inovasi, suatu kebutuhan lain yang harus dipenuhi. Seperti pengalaman para rasul dan semua pengalaman kemanusiaan kami. Bantu kami untuk tetap setia, tekun di dalam segala hal yang mungkin menyulitkan pada saat ini, tapi kemudian memberikan rahmat berlimpah di saat kemudian. Bantu kami ya Bapa untuk melihat yang tidak kami lihat dengan kacamatamu. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama hari ini, ternyata para rasul pun mengalami kesulitan pada awal-awal ya gereja awali. Karena pelayanan kepada para janda-janda diabaikan. Ya. Dan itulah pertama kemudian dengan kesulitan itu memunculkan para diakon yang melayani para janda, orang-orang yang sendirian, orang-orang yang tak karena suami atau istri yang meninggal karena alasan-alasan tertentu. Dan karena itulah maka mereka berkumpul dan menentukan 7 orang untuk melayani yang kita sebut dengan diakon. Diakon sekarang. Ya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, ada satu pelajaran yang mungkin sangat berharga bagi kita. Adalah apa? Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita menghadapi masalah entah diri kita sendiri, keluarga kita, anggota keluarga kita, ternyata ada sesuatu yang mau dimunculkan supaya kita dapat melayani lebih besar. Jadi ada sesuatu yang Tuhan mau bongkar supaya kita bisa melihat secara kreatif, secara inovatif segala sesuatu yang mungkin harus kita bentuk pelayanan-pelayanan yang baru. Seperti misal pada pandemi ini, ya 2 tahun lebih kita mengalami itu, tapi ada banyak bentuk-bentuk baru pelayanan yang berbuah. Seperti misalnya Anda yang dengarkan renungan harian saya seperti ini. Dulu hampir tidak mungkin kita bisa menyebarkan segala sesuatu kepada banyak orang secara bebas, secara merdeka. Ya, sekarang gampang sekali. Saya memberi renungan, dimanapun Anda berada, Anda bisa mendengarkan. Anda bisa melihat. Jadi mari kita melihat dengan kacamata yang seperti itu. Kacamata yang terbuka dan memandang dengan penuh tantangan. Ya. Seperti kita sekarang, katekese kita ya, di dalam gereja. Merupakan tantangan bagi kita untuk umat dimanapun berada. Ya, bentuk-bentuk baru bagaimana pelayanan-pelayanan karya-karya pastoral yang semakin mengena di zaman ini berkat teknologi yang begitu canggih. Ya, dunia medsos, dunia yang harus digeluti, suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, negatif atau positif. Tapi itulah cara kita yang Tuhan mau berikan. Betapa luar biasanya ketika kita menghadapi situasi yang berat, tetapi ada sesuatu yang dibuka oleh Tuhan untuk kita geluti, kita dengarkan. Jadi kita sekarang bisa mencari dengan mudah di dunia internet, di dunia medsos, apa yang kita butuhkan kita dapatkan secara gampang, secara mudah, secara gratis bahkan. Itulah saudaraku. Jadi kita belajar bertahan dalam penderitaan, dalam kesulitan, dan terbuka terhadap rencana Allah yang mungkin Allah mau buka lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Itu yang pertama yang mau kita renungkan dan kita syukuri atas segala sesuatu. Nah, demikian juga yang dilihat pengalaman para rasul. Mereka melihat Yesus mengubah roti ya, yang hanya sedikit itu lalu berlipat ganda untuk ribuan orang yang berbondong-bondong. Ini kan bentuk kreativitas. Ya, setelah dibagi-dibagikan lalu menjadi melingkar, menjadi besar, menjadi bahkan berkelimpahan. Ya, itulah yang Tuhan rencanakan dalam diri kita. Segala sesuatu, ada sesuatu pandemi, ya dunia medsos, dunia digital, internet yang 5G, 6G dan segala macam bertumbuh dan berkembang. Orang semakin meneliti, ya terbuka terhadap segala kemungkinan. Demikian dengan para rasul. Nah, Yesus pun menunjukkan kepada mereka dengan pelipat gandaan roti, tapi juga dengan
kesulitan yang mereka hadapi. Ya, ketika mereka berada di kapal, Yesus sedang berdoa di atas bukit. Ada badai dan mereka ketakutan. Dan Yesus mengatakan, ini aku. Ya, ini aku. Jangan takut. Nah, saudaraku terkasih, tak jarang kita mengalami ketakutan-ketakutan entah karena dunia yang begitu berubah begitu cepat. Terutama kalau kita melihat hal-hal negatif dengan dunia medsos, dunia digital. Tetapi kita harus berprinsip pada apa yang dilakukan Yesus sekarang. Berpegang pada Yesus, ini aku. Ya, jangan takut. Maka tugas kita lah untuk selalu berdialog dengan Yesus. Supaya apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Yesus. Tebarkan jalamu di tempat yang lebih dalam atas perintah Yesus. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang baru, apakah memang Tuhan Yesus menghendaki hal tersebut? Pertanyaan-pertanyaan yang mendasar ini menjadi suatu sumber inspirasi, sumber kekuatan karyaku. Apakah memang sungguh-sungguh karya yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita masing-masing? Semoga Anda dan saya mendengarkan Tuhan, berdialog dengan Tuhan untuk mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki di dunia yang terus berkembang dan terus berubah, yang berbeda dari satu ke yang lain. Tetapi disitulah Tuhan membuka sesuatu yang lebih berharga daripada sebelumnya. Semoga Anda dan saya terbuka dan membuka diri terhadap segala kemungkinan perbaikan dalam hidup kita masing-masing. Apapun juga, kesulitan apapun juga, Tuhan memberkati kita semua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.